yang pertama ada lemari pendingin atau refrigerator. Terdiri dari kulkas satu pintu, kulkas dua pintu, kulkas side by side, freezer box, showcase, dan freezer berdiri. Bagian pada lemari pendingin. Yang pertama, freezer. Freezer adalah bagian pada lemari es yang berfungsi untuk tempat pembekuan. 2. Chiller. Chiller merupakan bagian lemari es yang berfungsi sebagai tempat pendinginan. Daya pada lemari pendingin. Kulkas satu pintu 75 sampai 100 watt. Kulkas dua pintu 100 sampai 125 watt. Kulkas side by side 150 sampai 200 watt. Showcase 200 sampai 250 watt. Freezer box 200 sampai 300 watt. Upright freezer 450 sampai 600 watt. Notes penjualan lemari es. Harus diperhatikan kapasitas listrik di rumah konsumen dengan barang yang dibeli. Juga harus diperhatikan penggunaan barang elektronik apa saja yang ada di rumah. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada lemari es. Yang pertama, mencongkel bagian freezer dengan benda tajam. 2. Menaruh bahan makanan yang masih panas di dalam lemari es. 3. Listrik sering mati atau tidak kuat. 4. Menggunakan jalur kelistrikan secara bersamaan dengan barang lain. 5. Penempatan lemari es selalu dekat dengan tembok di sekitarnya. Yang kedua, mesin cuci. Terdiri dari mesin cuci manual 2 tabung, top load, dan front load. Jenis mesin cuci. Mesin cuci manual adalah mesin cuci yang cara kerjanya masih menggunakan sistem manual atau masih melibatkan penggunanya. Yang kedua, mesin cuci otomatis adalah mesin cuci yang cara kerjanya sudah secara otomatis sesuai programnya tanpa melibatkan penggunanya. Bagian-bagian pada mesin cuci. Yang pertama, mesin cuci 2 tabung, terdapat 1 tabung pencuci dan 1 tabung pengering. 2. Mesin cuci top loading, terdapat 1 tabung berbentuk vertikal atau tegak berdiri. Yang ketiga, mesin cuci front loading, terdapat 1 tabung berbentuk horizontal atau posisi tidur atau miring. Daya pada mesin cuci 2 tabung 250 sampai 500 watt pencucian, 150-250 watt pengeringan. Mesin cuci 1 tabung top load 350 sampai 450 watt. Mesin cuci 1 tabung front load 350 sampai 450 watt, non heater 1800 sampai 2200 watt dengan heater. Notes penjualan mesin cuci. Perlu diperhatikan pula kapasitas daya listrik di rumah, karena mesin cuci memiliki daya yang lumayan besar dan kerjanya berbarengan dengan pompa air yang dayanya juga besar. Mesin cuci jenis otomatis hanya bisa digunakan bersamaan dengan pompa air berjenis otomatis atau tandon dengan tekanan besar. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada mesin cuci yaitu penempatan mesin cuci miring, pengeringan mesin cuci yang tidak seimbang, panel kontrol basah. Khusus mesin cuci front load perlu dilakukan instalasi untuk melepas kunci pengaman tabungnya. Produk yang ketiga, jenis-jenis TV, yaitu LED TV. Ukuran LED TV. Yang pertama, 24 inch, yang kedua 32 inch HD resolution, yang ketiga 40 inch Full HD resolution, yang keempat 43 inch Full HD resolution atau UHD resolution, yang kelima 50 inch UHD resolution, yang keenam 55 inch UHD resolution, dan yang ketujuh 65 inch UHD resolution. Bagian-bagian LED TV terdiri dari yang pertama panel atau layar TV, back LED atau lampu pada TV, modul otak TV, power supply, penerima kelistrikan TV. Daya pada LED TV yang pertama 24 inch 45 watt, 32 inch 45 sampai 60 watt, 40 inch 65 watt, 43 inch 70 sampai 85 watt, 50 inch 125 watt, 55 inch 150 watt.
Perbedaan analog TV dan digital TV. Televisi analog mengkodekan informasi gambar dengan variasi voltase dan frekuensi dari sinyal. Untuk bisa menikmati siaran televisi analog, Anda harus menangkap sinyal menggunakan antena. Sedangkan TV digital, penggunaan aplikasi teknologi digital pada sistem penyiaran televisi yang sudah dikembangkan sejak tahun 90-an dan mulai diuji coba sejak awal tahun 2000. Di awal kemunculannya, penyiaran sistem digital tersebut dilakukan secara simulcast atau siaran bersama dengan siaran analog sebagai media atau transisi. OS pada TV terdiri dari Android OS, teknologi TV yang sudah menggunakan Android sebagai operating sistemnya. Web OS hanya dipakai oleh TV merek LG, hampir sama dengan OS lainnya, tetapi aplikasi yang bisa di-download lebih terbatas. Tizen OS hanya dipakai oleh TV merek Samsung. Tizen OS diklaim paling stabil digunakan pada jenis TV karena mempunyai ukuran aplikasi yang kecil dibandingkan dengan Android OS. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada LED TV. Yang pertama, tempat lembab, menekan terlalu keras pada bagian panel, 3 kelistrikan tidak stabil atau voltase, TV jarang dipakai, dan setting pencahayaan terlalu tinggi. Produk yang keempat, jenis AC. Jenis-jenis AC terdiri dari AC standar adalah jenis AC yang bekerja pada watt standar. AC low watt adalah jenis AC yang bekerja pada daya yang lebih rendah, dan AC inverter adalah jenis AC yang sistem kerjanya menurunkan daya dari awal penggunaannya. Daya pada AC 0,5 PK sama dengan 400 watt standar, 320 watt low watt, 490 watt inverter. 1 PK sama dengan 750 watt standar, 650 watt low watt, 800 watt inverter. British Thermal Unit atau BTU AC 0,5 PK sama dengan 5000 BTU per jam untuk ruangan maksimal 4 meter kali 3 meter. 1 PK 9000 BTU per jam untuk ruangan maksimal 5 meter kali 4 meter. 1,5 PK sama dengan 12.000 BTU per jam untuk ruangan maksimal 5 kali 5 meter. 2 PK 18.000 BTU per jam untuk ruangan maksimal 6 meter kali 6 meter. BTU ruangan sama dengan panjang kali lebar kali 500. Notes penjualan AC. AC adalah alat elektronik yang mempunyai daya yang sangat besar, jadi perhatikan kapasitas listrik di rumah konsumen dan peralatan elektronik apa saja yang konsumen punya. Hati-hati saat upgrade ukuran AC karena perbedaan watt terlampau tinggi. Jangan menawarkan AC dengan ukuran kecil untuk ruangan berukuran besar. Produk yang kelima, jenis speaker, terdiri dari speaker multimedia, speaker aktif, speaker pasif. Jenis speaker multimedia adalah speaker kecil mic 5-6 inch dengan fitur yang komplit, Bluetooth, line input, aux input, dan USB. Yang kedua, speaker aktif adalah speaker yang sama dengan jenis multimedia, mempunyai mesin include di dalamnya. Biasanya, speaker ini memakai mic ukuran 8-18 inch. Yang ketiga, speaker pasif adalah speaker yang tidak menggunakan mesin, jadi butuh power amplifier apabila ingin memakai speaker ini. Aksesoris elektronik terdiri dari bracket TV, mic, roda kulkas, dan amplifier. Ketentuan garansi dan QC. Ketentuan garansi dan QC adalah poin penting yang harus benar-benar dijelaskan kepada konsumen untuk menghindari komplain konsumen karena miskomunikasi antara penjual dan pembeli.